Baik, selamat jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang jarak dalam dimensi 3. Ini pelajaran kelas 12 semester 1. Dalam membahas jarak dalam dimensi 3, hal yang perlu Anda kuasai adalah tentang teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras itu mengatakan bahwa kalau di dalam segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring, dalam hal ini sisi miring kalau di dalam gambar ini adalah C, itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Gitu. Sebagai contoh misalnya, saya punya segitiga siku-siku. Gitu. Di sini, misalkan di sini 8, di sini 6. Kalian suruh mencari X di sini. Nah, teorema Pythagoras itu mengatakan bahwa kuadrat sisi miring. Jadi sisi miringnya itu adalah sisi miring atau sisi yang di depan sudut siku-siku dalam ini 8, bahwa kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Jadi sisi yang lain dikuadratkan di jumlah. Sehingga dalam hal ini 8 kuadrat 64 itu sama dengan 36 tambah X kuadrat. Sehingga dalam hal ini X kuadrat itu sama dengan 64 kurangi 36. Atau di sini X kuadrat sama dengan 64 kurangi 36. Kalau misalnya kurang yakin, kita kurangi gini aja. Ini harus berani, harus kita coba. Ini 14 kurangi 6, itu adalah 8. Ini sudah kita ambil 1, 5, ini jadi 28. Sehingga ini sama dengan 28. Sehingga X itu sama dengan akar 28. Atau di sini X itu kita ure 28 itu menjadi akar 4 kali akar 7. Atau di sini 2 akar 7. Itu prasyarat yang harus kalian kuasai. Dalam penyelesaian masalah dimensi 3, masalah yang sering kita temui itu biasanya pertama, kalau kita menemukan segitiga sama sisi seperti ini. Jadi contoh, kalau misalkan AB ini 8, karena segitiga sama sisi, mestinya BC juga 8, AC juga 8. Nah, biasanya kita disuruh mencari tingginya di sini. Nah, ini gampang, kalau ini garis tinggi, maka dia sama. Maka kalau ini 8, maka di sini 4, ini juga 4. Maka kalau kita gambar di luar, di sini seperti ini adalah 4, ini 8. Nah, misalkan di sini saya tulis X gitu ya. Jadi misalnya garis tinggi ini adalah X, ini adalah X. Maka dengan menggunakan teorema Pythagoras bahwa 8 kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah X kuadrat. Sehingga 8 kuadrat kurangi 4 kuadrat, dalam ini 4 kuadratnya pindah kiri, itu sama dengan X kuadrat. Atau X kuadrat sama dengan 64 kurangi 16. Jadi X kuadrat sama dengan 48. Sehingga X sama dengan akar 48. Atau X sama dengan akar 16 kali akar 3 atau 4 akar 3. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga nanti pasti akan menemui, kita mendapatkan segitiga seperti ini. Nah, ini adalah segitiga sama kaki. Nah, biasanya kalau kita nyari yang di sini mah gampang seperti ini. Kalau misalnya ini nyari garis tinggi di sini gampang. Contoh kalau misalnya ini 8, ini 8, kemudian di sini adalah 6. Maka di sini pastinya 3, di sini 3. Kalau mencari X di sini, itu gampang kita nyarinya. Karena menurut teorema Pythagoras, 8 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah X kuadrat. Atau 64 sama dengan 9 kuadrat. Maaf, ini nggak ada kuadratnya, 9 tambah X kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 64 kurangi 9. Atau X
sama dengan akar dari 55. Apakah ini bisa disederhanakan? Pastinya ini nggak bisa. Nah, yang sering kita temui nanti bukan mencari X di sini, tetapi kita mencari gimana kalau misalnya dari titik sini kita hubungkan ke sana, ke sisi yang lain, kita hubungkan ke sisi yang sama kaki tadi, di mana dia siku-siku. Nah, misalnya ini saya tulis di sini Y. Gimana cari Y ini? Ini akan sering kita temui hal seperti ini. Ini juga gampang. Nah, untuk mencari Y di sini, kita gunakan prinsip luas segitiga. Kalau kita lihat bahwa segitiga ini sisinya 6, tingginya adalah X. Tapi juga bisa alasnya 8, tingginya adalah Y. Nah, ketika kalian menghitung luas ini, mestinya karena ini segitiga sama dengan alas menggunakan 6 dan tingginya adalah X, ataupun dengan menggunakan alas 8 tingginya adalah Y, pastinya sama. Sehingga luas segitiga itu kan pastinya luas segitiga rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Oke, kalau kita pakai cara yang pertama itu dengan alas 8, maka setengah kali 8 kali Y itu pasti sama dengan setengah kali 6 kali X. Nah, ini setengahnya bisa dicoret, atau 8Y sama dengan 6. Tadi X-nya kita udah mencari, yaitu akar 55, maka ini akar 55. Sehingga Y sama dengan 6 akar 55 per 8. Ini bisa kita sederhanakan, di sini 3, di sini 4. Atau Y sama dengan 3 per 4 akar 55. Cukup mudah, dan ini sering kita jumpai nanti. Maka untuk yang ini wajib kalian mengerti. Nanti kalau nggak mengerti, tinggal Anda ulang videonya, Anda sekali lagi pahami sampai kalian memahami. Saya akan lanjutkan. Untuk yang kedua, maaf ini bukan yang kedua ya, yang ketiga ya. Kita nantinya akan menemui juga segitiga yang seperti ini. Dalam hal ini kita menemui segitiga yang siku-siku. Nah, biasanya kita suruh nyari adik. Contoh misalnya, di sini 6, di sini 8. Berapakah adik? Ini prinsipnya sama dengan prinsip sebelumnya, bahwa luas itu setengah alas kali tinggi sama dengan setengah alas kali tinggi. Dalam hal ini alasnya bisa 8, tingginya 6. Tapi alasnya bisa CB, tingginya AD. Nah, karena ini adalah segitiga siku-siku, maka CB bisa kita cari. Ini sebenarnya kalau kalian hafal dengan teorema Pythagoras, kalau ini 6, ini 8, pasti ini 10. Tapi kalau nggak bisa, langsung aja kita cari bahwa CB itu akar dari 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Sama dengan akar 100. Sama dengan 10. Maka CB adalah 10. Maka untuk mencari X, langsung aja menjadi alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Sehingga bahwa 6 kali 8 sama dengan 10 kali X di situ. Atau 10X sama dengan 48, sehingga X sama dengan 48 dibagi 10, atau sama dengan 4,8. Cukup mudah. Dan ini harus bisa, karena nanti kalian akan sering menemui